Hola amigos parantosku, Mahadamangos kembali lagi sama Mimin buat lanjutin keseruan alur Ushio Tora part yang ketujuh. Nggak pakai lama, kita langsung aja masuk ke videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Satoru yang berniat bunuh diri ternyata masih bisa diselamatkan oleh Ushio. Melihat keadaan kakaknya, Jun pun terus menangis membuat Ushio tak tega melihatnya dan memutuskan untuk masuk ke dalam tubuh Satoru. Akiba mencoba menghentikan Ushio, tapi kebulatan tekad Ushio akhirnya membuat Akiba membiarkannya. Tak lama Ungai Q muncul dari cermin yang katanya pemimpin para yokai udah menduga Ushio akan melakukan itu, dan karena itulah ia mengirim seekor yokai bernama Izuna untuk membantu Ushio masuk ke dalam tubuh Satoru. Si Izuna tampak sombong ketika bertemu dengan Ushio dan ia juga menyombongkan keahliannya dalam merasuki tubuh manusia. Saat keduanya akan memulai misi mereka, tiba-tiba aja si Tora menghalangi karena katanya hal yang akan dilakukan Ushio terlalu berbahaya. Karena bisa-bisa si Ushio berubah menjadi yokai. Ushio lalu berkata jika tekadku sudah bulat, membuat Tora akhirnya malah ikut bersama Ushio merasuki tubuh Satoru. Ushio pun disadarkan Izuna saat mereka udah berada di dalam tubuh Satoru. Izuna bilang ia akan memandu mereka menuju otak Satoru melalui organ-organnya. Tapi belum aja pergi, mereka udah disambut oleh para hiu. Namun ketiganya bisa menyingkirkan mereka dan terus melaju. Saat tiba di jantung Satoru, tiba-tiba mereka diikat menggunakan pembuluh darah oleh hiu yang merasuki jantung Satoru itu. Si Tora menggunakan petirnya untuk membebaskan diri, tapi ternyata itu terlalu berbahaya untuk tubuh Satoru. Ushio akhirnya menggerakkan tombak hewan buasnya dan berhasil mengeluarkan hiu yang menguasai jantung Satoru. Tapi setelah menggunakan kekuatan tombaknya, tampak lengan kiri Ushio ditumbuhi oleh rambut guys, yang menandakan jika perubahannya menjadi yokai udah dimulai. Melihat itu, Tora bilang apa ia harus memakan Ushio sebelum si Ushio berubah sepenuhnya. Tapi ternyata Ushio masih bisa mengendalikan kesadarannya dan meminta Tora juga Izuna terus maju menuju otak Satoru. Si Tora terlihat kecewa karena lagi-lagi ia gagal memakan Ushio, tapi Izuna tahu perasaan Tora sebenarnya yang ternyata ia lega tak harus memakan Ushio. Mereka bertiga pun terus berlari melalui tulang belakang Satoru, tapi kemudian ratusan hiu langsung menyerang ketiganya. Sementara di luar tubuh Satoru bangkit dan mencoba menyerang teman-temannya sendiri, tapi Jun terus memeluk kakaknya karena Ushio berpesan jangan lepaskan tubuh Satoru apapun yang terjadi. Dan ternyata pelukan itu bisa membuat Jun tanpa sadar mentransfer kekuatannya pada Ushio, membuat si Ushio bisa menghancurkan ratusan yokai yang menyerangnya. Namun setelahnya keadaan Ushio bertambah parah. Izuna sangat mengkhawatirkan keadaan Ushio, tapi si Ushio bisa meyakinkannya untuk terus menyelesaikan tugas mereka. Setelah sampai di otak Satoru, mereka udah ditunggu sama yokai bernama Chibakama yang ditugaskan Hakumen memimpin para hiu untuk mengendalikan tubuh Satoru. Chibakama bertanya kenapa Ushio berani menentang tuannya, dan Ushio menjawab ia sebenarnya nggak punya dendam sama Hakumen no Mono karena Ushio cuma pengen nyari ibunya aja. Si Ushio bertanya apa yang Hakumen lakukan jika ia udah berhasil ngancurin tombak hewan buasnya, dan Chibakama langsung menunjukkan bayangan wujud Hakumen no Mono pada Ushio. Bayangan Hakumen lalu berkata kalau ia akan menghancurkan semuanya termasuk manusia dan para yokai. Dengan hanya melihat bayangannya aja, Ushio auto ketakutan dan gak bisa bergerak. Tapi saat Chibakama akan membunuh Ushio, tanpa diduga Izuna melompat melindungi si Ushio. Izuna lalu jujur kalau selama ini ia sangat ingin bertemu Ushio, karena pemimpin para yokai bilang kalau Ushio adalah orang yang sangat hebat. Izuna pun lalu menasehati Ushio kalau sekarang ada tugas yang harus ia lakukan, yaitu menyelamatkan Satoru dan menghentikan tangisan Jun. Karena itulah Hakumen no Mono sebaiknya diurus nanti aja. Mendengar itu Ushio pun bangkit dan menahan serangan Chibakama yang mencoba membunuhnya. Ia pun berkata jika ia yang awalnya nggak dendam sama Hakumen, kini nggak bisa memaafkan Hakumen no Mono karena telah mengendalikan manusia untuk saling bunuh.
Izuna lalu meminta Tora untuk berbicara pada Jun melalui tubuh Satoru. Ia meminta Jun menggunakan tenaga dalamnya untuk membantu mengalahkan Chibakama dari luar dengan cara memasukkan tenaga dalam itu melalui mata Satoru. Jun pun akhirnya berendam di dalam sungai untuk mengumpulkan tenaga dalamnya. Sementara dua sahabat ini terus memancing Chibakama untuk mengikuti mereka ke arah mata Satoru. Namun Chibakama akhirnya mengetahui jika Ushio dan Tora mencoba menjebaknya dan ia pun berusaha melarikan diri. Tapi Izuna lalu mendorong tubuh Chibakama ke arah mata Satoru walau ia juga akan tewas karena hal itu. Izuna yang udah siap mati bilang kalau Ushio itu sangat keren. Melihat Izuna dalam bahaya, Ushio pun berusaha menolongnya walau Tora bilang itu sangat berbahaya. Hingga akhirnya ia berhasil menancapkan tombak hewan buas pada Chibakama. Hingga Chibakama pun musnah berkat gabungan tenaga dalam Jun dan tusukan tombak hewan buasnya. Gak sampai di situ aja karena Ushio dan Izuna kini berada dalam bahaya. Karena mereka pun bisa hancur oleh tenaga dalam milik Jun, tapi lagi-lagi si Tora menyelamatkan Ushio. Satoru akhirnya bisa tersadar dan berterima kasih pada Jun. Jun lalu memberitahu kalau yang udah nyelamatin Satoru adalah si Ushio. Bahkan sekarang Ushio dan teman-temannya masih terjebak dalam tubuh Satoru. Mendengar itu, Satoru bilang jika ia sempat iri pada Ushio karena bisa mendapatkan tombak hewan buas. Dan karena itulah ia berhasil dikuasai oleh para hiu. Tapi Satoru nggak ngeduga kalau Ushio malah berkorban untuknya. Satoru pun menangis terharu mendengar itu hingga kemudian Ushio, Tora, dan Izuna bisa keluar dari dalam tubuh Satoru melalui air matanya. Akiba sangat senang karena Ushio berhasil selamat. Tapi tak lama hal paling ditakutkan pun terjadi karena Ushio kemudian sepenuhnya udah berubah dalam wujud monsternya. Shin lalu berpindah ke sekte Kohamei di mana Oyakume dan para petinggi bilang kalau mereka saat ini telah kehilangan jejak Ushio dan juga Akiba. Tapi tak lama muncul sesosok roh wanita cantik yang ternyata ia adalah Oyakume generasi pertama. Ia lalu memberitahu kalau saat ini Ushio udah berubah jadi monster sepenuhnya. Dan memberitahu cara menyadarkannya adalah dengan cara menggunakan sisir yang pernah ia turunkan pada Oyakume saat ini. Namun Oyakume generasi kedua saat ini udah menurunkan sisir itu pada ibu Ushio yang udah ia pilih untuk jadi Oyakume generasi selanjutnya. Dan ternyata sisir yang dimaksud adalah sisir yang saat ini dibawa sama si Ushio yang katanya peninggalan dari ibunya. Oyakume generasi pertama lalu kembali berkata kalau mereka membutuhkan bantuan para gadis yang ada hubungannya sama si Ushio dan ia akan segera menemui mereka semua. Setelah Oyakume pertama pergi, Oyakume generasi kedua pun lalu menugaskan Shigure untuk membantu menjalankan misi menyadarkan Ushio. Oyakume generasi pertama lalu menemui Yu, Saya, Reiko, Mayuko, dan juga Asako. Ia memberitahu mereka semua kalau Ushio sedang berada dalam bahaya dan membutuhkan mereka semua untuk menyadarkannya, yaitu dengan cara menyisir rambut Ushio menggunakan sisir yang kini ada di tangan Ushio sendiri. Dan di sana akhirnya Asako mengetahui kebenaran tentang Ushio dan Tora. Mereka pun bergegas pergi ke Aishikawa dan sesampainya di bandara mereka langsung dijemput oleh Shigure menggunakan helikopter. Dan ternyata si Hiyu pun udah berada di Aishikawa juga guys. Shin kembali pada Ushio yang melarikan diri dari hadapan teman-temannya. Mereka semua pun terus mengejar Ushio dan kemudian bertemu dengan Shikemori yang bilang kalau ia tahu kemana Ushio pergi. Shikemori bilang jika Ushio sedang menuju sebuah gua. Sementara si Ushio terus mengamuk sambil membantai yokai yang ia temui. Kesadaran Ushio terikat dalam tubuhnya sendiri membuatnya tak bisa mengendalikan tubuhnya. Tak hanya sampai di situ karena keadaan semakin buruk sebab Hakume no Mono melepaskan banyak hiu untuk memusnahkan Ushio dan tombak hewan buasnya. Kesadaran Ushio lalu melihat bayangan seorang pria yang sedang menempa sebuah tombak. Tangan dan mata pria itu mengeluarkan darah sedangkan mulutnya mengeluarkan api. Ia bilang kalau ia membuat tombak hewan buas karena dirinya sangat membenci Hakume no Mono. Yang di sini kita belum dikasih tahu kenapa pria itu sangat membenci Hakumen dan hanya diberi sebuah petunjuk kalau kejadian itu terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Shin kembali berpindah pada ayah dan teman-teman Ushio yang saling bertemu di sebuah daerah bernama Kamui Kotan.
Shigure yang memimpin misi lalu menugaskan pada para pria untuk membentuk kekai di sekitar gunung tersebut untuk menahan para hiu. Sementara Shikemori dan Jun diminta untuk membantu para gadis. Tak hanya mereka, ia pun memberi tugas pada Tora untuk mengambil sisir dari tangan Ushio. Tora dan Izuna pun berhasil mengejar Ushio dan Izuna dengan cepat mengambil sisir dari saku belakang Ushio. Shigure dan yang lainnya membuat kekai penghalang dan mencegah para hiu untuk terus mendekati Ushio. Sementara Ushio akhirnya tiba di hadapan para gadis. Reiko bersedia mengambil giliran pertama untuk menyisir rambut Ushio. Hingga Reiko pun berhasil menyisir dan membuat sedikit rambut Ushio lepas, tapi itu belum cukup menyadarkannya, karena Ushio terus berlari mendekat ke arah para gadis. Saya terjatuh dan hampir aja ditabrak si Ushio, tapi Asako melindungi saya hingga akhirnya Asakolah yang terluka oleh Ushio. Tora mencoba menghentikan Ushio, tapi ia kemudian ditusuk menggunakan tombak hewan buas. Karena Tora gagal, Shikemori pun menggunakan kekainya untuk menghentikan Ushio, dan karena itu, saya mengambil giliran selanjutnya karena katanya orang biasa tak akan bisa melewati kekai yang dibuat oleh Shikemori. Walau kesulitan, akhirnya saya berhasil mencabut sedikit rambut Ushio. Mayuko lalu datang dan bersiap mengambil giliran selanjutnya, tapi Ushio yang marah berhasil menembus kekai milik Shikemori. Dan ia pun mencoba menghancurkan sisirnya. Melihat Mayuko berada dalam bahaya, Tora yang bahkan udah terluka pun akhirnya menyelamatkan Mayuko dan juga saya. Ushio kembali berusaha melarikan diri, sementara si Shikemori yang udah lemah nggak bisa ngebuat kekai lagi. Bahkan ia pun kini berada dalam bahaya. Beruntung Jun datang dan berhasil menahan tubuh Ushio menggunakan kekainya. Karena jembatan udah hampir roboh terkena serangan Tora, Yu pun menggantikan Mayuko untuk mengambil giliran selanjutnya. Karena katanya ia adalah anggota klub atletik yang bisa berlari dengan cepat ke arah jembatan yang hampir roboh tersebut. Yu pun berlari dengan cepat dan berhasil menyisir rambut Ushio. Dan setelah itu terlihat kalau kesadaran Ushio sedikit demi sedikit udah kembali. Tapi Ushio lagi-lagi melarikan diri. Lalu part 7 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur-undur dan gak yakin movie pamit.